apabila kesukaran dirinya, apabila kesadaran dirinya kembali sepenuhnya, maka akan diikuti dengan kembalinya keinginan, cita-cita, dan angan-angan. Nafsu mencoba untuk bangkit menguasai dirinya kembali. Orang asbab perlu menyadari bahwa keinginannya untuk berpindah pada makam tajrid itu mungkin secara halus digerakkan oleh ego diri yang tertanam jauh dalam jiwanya. Orang tajrid juga perlu sadar bahwa keinginannya untuk kembali kepada makam, pada asbab itu mungkin didorong oleh nafsu rendah yang masih belum berpisah dari hatinya. Ulama tasawuf mengatakan seseorang mungkin dapat mencapai semua makam nafsu, tetapi nafsu peringkat pertama tidak kunjung padam. Oleh karena itu, perjuangan untuk mujahadah mengawasi nafsu senantiasa dipelihara terus. Langsung soal kedua nih. Soal nomor 107. Pertanyaan: dalam pembagian zakat, apakah harus diratakan ke seluruh 8 golongan? Jawaban: bila yang membagi zakat adalah imam, imam ini artinya amil, maka wajib diratakan pada semua golongan yang ada. Karena amil masih memungkinkan untuk bisa meratakan, karena dia mengumpulkan banyak harta dari berbagai orang, sehingga harta itu kalau kita ratakan akan bisa cukup. Terus yang kedua, bila yang membagi zakat adalah pelaku zakat itu sendiri atau wakilnya, maka wajib meratakan pada semua golongan yang ada. Tetap wajib sebenarnya, tetapi demikian ini kalau memang golongan yang ada jumlahnya terbatas dan harta zakat bisa mencukupinya. Nah, ini zakatnya cukup untuk kita ratakan, harus kita ratakan. Tapi kalau tidak cukup, ya tidak harus. Jika tidak demikian, maka tidak wajib meratakan. Keterangan dari kitab I'anatul Talibin. Tanbihun walau farraqal malikuz zakata saqata sahmul amil summa inin hasarul mustahiquna wa waffa bihimul mal lazima ta'mimuhum wa illa lam yajib walam yundab lakin yalzamuhu i'ta'u salatatin min kulli sinfin wa illam yakunu bil baladi waqtal wujub wa minal mutawattinina aula. Kalau malik, pemilik harta, itu membagikan zakat, maka berarti bagian yang mestinya diberikan amil itu hilang, karena zakatnya tidak dikelola oleh amil, maka amil tidak mendapat bagian dari zakat itu. Selanjutnya, kalau orang-orang yang berhak menerima zakat itu terbatas dan hartanya cukup, maka pemilik zakat ini juga wajib meratakan pembagian zakat itu pada seluruh orang yang berhak menerima zakat itu. Tapi kalau tidak cukup atau orang yang berhak menerima itu banyak sekali, maka tidak wajib dimeratakan, bahkan juga tidak sunat untuk meratakan. Tapi yang harus dikerjakan adalah dari setiap golongan minimal diberikan pada 3 orang dari setiap golongan. Walaupun pada waktu kewajiban zakat itu mereka tidak berada di negara itu. Terus walhasil, walhasil annahu in farraqal imamu wajaba alaihi ta'mimul asnafis samaniyah bizakat. Kesimpulannya, kalau yang membagikan zakat itu adalah imam atau amil, maka dia wajib meratakan pada 8 golongan. Tapi wa in farraqal malik au naibuhu wajaba alaihi ta'mimu sab'ati asnafin. Tapi kalau apabila yang membagikan zakat ini pemilik zakat itu sendiri,
maka harus meratakan pada 7 golongan. 7 golongan ini selain amil, selain amil. Wa mahallu wujubi ta'mim fi syiqqaini in wujidu wa illa faman wujida minhum. Kewajiban untuk meratakan seluruh asnaf samaniyah 8 golongan itu kalau memang semuanya ada. Kalau semuanya ada. Kalau tidak semuanya ada, yang ada hanya sebagian saja, maka yang perlu diberi hanya yang ada saja. Bahkan seandainya yang ada ternyata hanya tinggal 1 orang fakir saja, maka cukup diberikan kepada orang itu saja. Wajib diberikan kepada orang itu saja. Hatta law lam yujad illa faqirun wahidun surrifat kulluha lahu wal makdum la sahmalah. Jadi cukup diserahkan kepada 1 orang fakir saja. Nah, sementara orang yang tidak ada ya berarti tidak punya bagian. Qala fin nihaya qala Ibnu Shalah wal maujud al-an arba'atun. Syekh Ibnu Shalah mengatakan, ini di masa Syekh Ibnu Shalah yang wujud dari kelompok 8 itu, 8 golongan itu, yang wujud tinggal 4. Tinggal 4 golongan. Siapa? Fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Hanya tinggal 4. Selain itu yang 4 yang lain sudah tidak ada. Itu di zamannya Syekh Ibnu Shalah. Wal amru kama qol fi ghalibil bilad. Dan memang di kebanyakan negara itu sebagaimana yang telah disebut oleh Syekh Ibnu Shalah ini, ya tinggal 4 golongan itu. Fa illam yujad ahadun minhum khufidat hatta yujad ba'duhum. Kalau salah satu dari mereka tidak ditemukan, maka harta zakat dijaga sampai sebagian dari mereka ditemukan. Ya, itu masalah kelanjutannya, masalah orang mustahiknya tadi terbatas, kemudian hartanya mencukupi, harta zakat mencukupi, itu ketentuan-ketentuan untuk harus meratakan pada golongan yang berhak menerima zakat. Ini kuliah, monggo ada pertanyaan. Tes wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang kawula katakan hikmah awal tanda bersandar pada amal. Di dalam suluk salik tidak akan bersandar pada dirinya sendiri, amal, daya dan kekuatannya. Dia hanya bersandar pada anugerah taufik dari daya Allah. Secara umum suluk ingkang dipun maksud menika niku menawi pengalaman ingkang kawula sumerapi, suluk niku mondok menghadap setunggalipun yai dipun pingat dan sebagainya. Menawi bagi mubtadi utawi permulaan khusus pun kawula, mungkin teman-teman yang lain juga nanti nyuwun penjelasan atau pengertian tentang suluk menika. Ingkang nomor kalih, mumpung ini masih pelajaran utawi babak awal, saderipun kita mengajak pada tajrid dan sahabat-sahabat tadi, alangkah baiknya nanti kita pahami dulu untuk yang pertama tentang suluk ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk memperbaiki batin atau jiwa itu ada 3 cara. Yang pertama adalah muraqabah, pengawasan. Kedua musyahadah, penyaksian, dan yang ketiga makrifat. Menika setunggal-setunggalipun dipun jelasaken kanthi gamblang. Pekaten pertanyaan saking kawula yang pertama mengenai suluk secara umum. Suluk yang dimaksud dalam
hikmah ini adalah perjalanan tasawuf. Perjalanan tasawuf itu, ketika dia memasuki dunia tasawuf itu namanya suluk. Dia berjalan untuk seolah-olah seperti halnya orang yang sedang bepergian menuju pada Allah, seolah-olah seperti itu. Maka itu istilahnya pakai suluk, bukan suluk-suluk yang dalam istilah ahli thariqah itu bukan itu. Ya. Jadi suluk di sini maksudnya seperti itu. Dan saya lengkapi lagi. Yang kita petik dari hikmah pertama itu, di sana hikmah pertama itu mengajarkan agar kita membangun ikhlas. Membangun ikhlas. Untuk pondasi suluk kita itu, kita membangun ikhlas dalam segala apapun. Termasuk dalam beribadah, beramal dan seterusnya, itu kita bangun keikhlasan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hikmah kedua itu, yang kita petik dari hikmah yang kedua itu adalah kepasrahan kita. Kita bangun tawakal kita, penyerahan kita kepada Allah. Kita bangun itu. Mulanya ojo mengkelan, wis pasrah ya Gusti Allah. Nah, itu yang pelajaran yang kita petik secara inti dari dua hikmah itu seperti itu. Nah, terus pertanyaan kedua mengenai istilah-istilah itu muraqabah. Muraqabah itu artinya dia itu belum sampai menyaksikan Allah. Belum sampai menyaksikan Allah. Dia tapi merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Itu muraqabah. Itu seperti pengertian ihsan itu. Pengertian al-ihsan itu. Kalau musyahadah itu tidak ada sekedar merasa diperhatikan, tetapi musyahadah itu lebih daripada itu, sudah menyaksikan kepada Allah. Terus yang satunya makrifat lah itu. Ya makrifat itu, musyahadah itu makrifat. Makrifat karena nanti dalam makrifat itu nanti akan bertingkat-tingkat gitu nanti. Sudah. Untuk memulai ini berarti bagi khusus pun kaulo makom-makom tadi ini dimulai kapanpun bisa. Kapanpun karena memang tasawuf dan syariat itu berjalan beriringan gitu. Tetapi yang terpenting jangan dikalahkan salah satunya. Syariat jangan karena sudah tasawuf kemudian mengabaikan syariat. Syariat maka kita harus memenuhi bagaimana syarat rukunnya, bagaimana agar sah, itu harus kita penuhi juga di sana. Karena tidak bisa terlepas itu. Tidak bisa terlepas. Harus kita bina seperti itu. Makanya tadi saya katakan di hikmah pertama ini kita diajak membangun ikhlas kita. Makanya kita berlatih untuk bagaimana kita itu bisa menanamkan secara mendalam keikhlasan kita. Ikhlas ini artinya apapun yang kita kerjakan itu tidak ada lain kecuali hanya karena Allah. Itu ikhlas. Nah, yang kita bangun di sini. Terus tawakal penyerahan kepada Allah itu juga yang perlu dibangun. Makanya dalam tasawuf itu membangun ini, melatih ini. Pun dari istilahnya memulai suluk untuk kita kayak ini apakah perlu apakah perlu dipun istilahipun dipun dengar oleh yai sehingga kita nanti benar-benar siap untuk melaksanakan untuk memulai suluk ingkang kados. Mboten saged, kula mboten ahli baiat dan juga bukan ahli yang mendidik. Jadi tidak bisa. Artinya begini. Jadi
itu pondasi-pondasi yang bisa kita kerjakan. Jadi kita belajarnya itu ya itu tadi, kita yang terpenting tasawuf itu kan hati ini, di hatinya ini. Jadi di hati ini makanya kita tanamkan bagaimana kita melatih diri untuk ikhlas ini. Dan ini tetap kita berjalan sesuai dengan apa yang kita terima. Ya, jangan aja maksa-maksa, jangan memaksakan diri. Jadi tetap ning asbab ya tetap nyambut gawe ya panggah nyambut gawe, ngopeni bojo panggah ngopeni bojo, sak terus ya panggah ngoten niku. Tetap yang seperti itu, tetapi kita bangun, kita bina supaya kita dalam setiap amal apapun ini kita latih untuk selalu ikhlas. Ampun. Enten malih. Lunjo kepada motor Gus. Nggih. Ingkang sepisan inggih punika jenengan fotoaken bilih awau enten pendapatipun ulama bilih pantanipun sakniki ing jaman menika menawi nggih sekawan niku wau nggih. Nggih ngoten ta. Nggih. Enten setunggalipun perkawis ngeten. Kelompok amil zakat menika angsal katakanlah 100 bagian beras misalnya ngoten nggih. Nah niku yang terjadi karena enten ketentuan saking lazis nui kan 10% untuk amil nggih, terus mungkin sebagian dari 10% niku enten amil lazis nui kecamatan berarti kan ngoten. Mongko artosipun tasik 90 bagian beras nggih. Nah, kebiasaan enten dusun-dusun menika entenipun fakir miskin. Nah niku entenipun 40 orang katakanlah ngoten. Nggih, memang ngoten kejadianipun ngoten 40 orang. Nah niku namung dibagi setunggal bagian. Atosipun ingkang 50 bagian menika sisa nggih. Nah, sisa menika akhiripun dipun akoaken sabilillah. Terus sabilillah samangke niku dipun tasarupaken wonten mushola ngoten. Nah niku nyuwun penjelasanipun dos pundi sak leresipun ngoten nuwun. Nggih. Ngeten. Jadi dalam pembagian zakat itu yang di masyarakat itu tadi misalnya kalau amil sudah ada ketentuan seperti itu, sebenarnya amil itu ketentuan dalam syar'inya, ketentuannya itu sejumlah upah yang umumnya diterima. Itu kalau jumlah yang mestinya diterima oleh amil. Tapi ini karena untuk memudahkan manajemen maka dibikin yang seperti itu. Nah, setelah diambil itu sisa zakat yang sudah terkumpul itu semuanya harus dibagikan. Semuanya harus dibagikan kepada yang berhak. Kalau yang di masyarakat yang ada hanya fakir miskin, maka semuanya diberikan fakir miskin. Jangan ada disisakan. Artinya kalau memang tadi masing-masing sudah dapat satu bagian, maka yang tersisa kembali dibagikan lagi. Jangan sampai disisakan. Dan kalau nanti disisakan terus kemudian diarahkan untuk sabilillah, sabilillah itu ada memang pendapat Al-Qafal mengatakan sabilillah yang diartikan dengan sabilil khair, sehingga seperti musola, masjid, madrasah itu masuk dalam sabilil khair. Tapi berkali-kali yang sudah kita dalami dalam permasalahan ini, pendapat itu sangat lemah. Makanya kalau seperti saya tidak berani memakai itu, maka tidak kita berikan kepada sabilil khair itu. Tapi tetap kepada 8 golongan yang tercantum dalam Al-Quran itu. Ya. Sudah. Iya, sahabat matur. Enten malih satu lagi.
memahami hikmah ingkang kedua. Antawisipun makom tajrid kalih asbab niku kok rumus kula wonten kemiripanipun kalian membujang dan menikah. Artinya ketika seseorang itu di makom tajrid ataukah di makom asbab itu saged sama-sama wusul, niku kan boten masalah. Kesamaan pun ketika seorang itu membujang tapi piyambake panggah istiqomah beribadah kepada Allah, itu kan malah lebih bagus daripada menikah. Kalau memang ada kemiripannya, niku nyuwun dipun jelaskan. Ini kalau saya katakan mirip, bukan mirip, tidak ada kemiripan. Itu hanya salah satu asbab, itu saja. Bukan kemiripan antara ahli tajrid dan tidak. Itu salah satu asbab saja. Jadi artinya kalau yang ditanyakan dalam kaitan masalah nikah dan membujang, maka pilih membujangnya atau menikahnya, kan seperti itu seolah-olah pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, kita kembali pada hukum syar'i. Pada hukum syar'i itu bahwa nikah itu sunnah, itu hukum asal, hukum yang asli itu sunnah. Karena ini ada anjuran dalam Al-Quran, ada anjuran dalam hadis, itu sunnah. Nah, tapi hukum asal sunnat ini bisa berubah hukum sesuai keadaan. Sesuai keadaan. Artinya dari sunnat bisa hukumnya menjadi wajib karena kondisi menuntut untuk wajib nikah. Dari sunnat bisa berubah hukumnya menjadi makruh untuk nikah. Satu contoh, kalau dia nikah akhirnya malah banyak sibuknya, malah telidor ngibadahi misalnya. Atau bahkan justru haram untuk nikah. Nah, maka seperti tadi menyebutkan suasana situasi yang tadi lebih baik membujang, ya itu memang lihat keadaannya dulu. Memang kalau misalnya dia itu tidak ada syahwat, sudah bisa mengendalikan syahwatnya sehingga tidak terjadi zina dan lain sebagainya. Terus kemudian justru kalau dengan adanya pernikahan dia tidak bisa beribadah misalnya, maka memang bisa jadi itu lebih baik dia membujang. Makanya dengan melihat situasi itu nanti hukum sunnat ini bisa berubah wajib, bisa berubah makruh, bisa berubah haram, tergantung kondisinya. Gitu. Ada satu contoh sing tahu pernah dinyatakan oleh ini karena kebodohannya yang dicontohkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Hidayahnya. Orang itu inginnya dia itu beribadah terus kepada Allah, sehingga saking seneng ibadah, mempengi ibadah, sampai-sampai dia tidak mau nikah, tanpa mempedulikan kebutuhan yang ada pada tubuhnya. Padahal tubuhnya masih ada syahwat yang menggebu untuk nikah itu. Tapi karena bodohnya, akhirnya dia itu untuk mengekang syahwatnya ini tidak dia melakukan nikah, karena dengan anggapan itu nanti dia akan mengganggu ibadah dia. Akhirnya dia beli sapi, dituntun dibawa ke rumah. Jadi kalau begitu syahwatnya menggebu, sasarannya sapi. Itu karena bodoh, katanya saya ndak zina ini. Anggapannya seperti itu. Ini karena bodoh. Nah, makanya memang
Harus benar-benar kita lihat kondisinya. Memang nyata seperti itu atau hanya sekedar pengakuan-pengakuan. Kalau memang nyata keadaannya seperti itu, maka ya itu tadi memang hukum sunat ini bisa berubah melihat situasi itu. Namun, tapi pun nikah kan jenengan? Untuk kok wis nikah. Khawatir itu nek durung nikah kok arepe bujang. Sampun cekap nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa a'lam bissawab. Mugi-mugi barokah manfaat, mugi-mugi tambah istiqomah, dados saged tambah sae kita anggen kita ibadah ngarsanipun Allah kantuk futuh dados sababiah kathah kita wonten donya ngantos minggang wonten akhiratipun kathah kirang kathah tepatipun yen agunipun pangapunten. Ihdinas shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umratina umril akhirah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allah barik lana fi hayatina, Allah barik lana fi arzaqina, Allah barik lana fi azwajina, Allah barik lana fi dhurriyyatina, Allah barik lana fi auladina, Allah barik lana fi kalamidina, Allah barik lana fi mahatina hadza bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min Muhammadin nabiyyuka rasuluka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. White Hill Beatmaker.